Candi Borobudur, Sojiwan, Laosan, Candi Sewu. Bangunan-bangunan kuno yang megah dan menjulang itu, serta candi-candi lainnya yang tersebar di Pulau Jawa, memberi kesaksian atas kemaestroan dan tingginya kebudayaan para penguasa Nusantara di masa lalu. Betapa beruntungnya kita, karena bangunan-bangunan itu masih dapat disaksikan dalam keadaan utuh. Hampir seperti saat candi-candi itu selesai dibangun para empu bangunan di masa silam. Namun, mungkin hanya sedikit orang yang menyadari bahwa banyak candi memasuki masa modern dalam keadaan rusak. Seringkali candi-candi ditemukan dalam keadaan roboh akibat digerus kekuatan alam ataupun digempur tindakan manusia. Batu-batu penyusunnya terpencar ke sana kemari, kadang hingga berkilo-kilometer dari tempat asalnya. Dengan kata lain, para wisatawan dapat menyaksikan sebuah candi menjulang dengan megah karena sebelumnya ada tangan-tangan yang mendirikannya kembali, yang dengan gigih mengumpulkan blok-blok batu yang berat, lalu menyatukannya dan menyusunnya kembali menjadi candi yang utuh. Pria ini adalah Rabiman. Di lingkungan kerja dia dipanggil Mbah Man. Dia adalah karyawan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah. Nama saya Rabiman, lahir tanggal 2 Agustus 1958. Pekerjaan saya sebagai pencari batu candi. Di tahun 2016, Mbah Man mulai terlibat secara intens dalam pemugaran Candi Bubrah di Klaten. Di tahap pertama, ia dan timnya harus menentukan wujud asli candi tersebut hingga ke detail terkecilnya. Di sini kami atas nama tim pencari batu Candi Bubrah. Setelah adanya penggalian di sekitar Candi Bubrah dan didukung adanya beberapa batu yang sebelumnya sudah ada di sekitar Candi Bubrah, dari tim mencari memutuskan bahwa relung arca Candi Bubrah ada
25 relung. Analisis Bahman menyatakan bahwa terdapat 25 relung, yaitu bagian semacam ini di dinding-dinding Candi Bubrah. Bagaimanapun, dengan pengetahuannya yang luas, Bahman masih melihat adanya kemungkinan bahwa analisisnya tersebut belum final. Dalam hati, Bahman curiga bahwa masih ada fragmen Candi Bubrah yang bisa ditemukan dan memberi bukti adanya relung tambahan. Iya, Pak. Kau turun yakin ya? Selawe relung ya Mas Umi? Dibahan bakari oleh kecurigaannya, Bahman menjelajah batu-batu yang masih terpencar di situs Candi Bubrah. Ini adalah proses yang spekulatif. Batu-batu penyusun Candi Bubrah berjumlah ribuan dan bisa saja batu yang dicari Bahman berada di bawah tumpukan batu lainnya. Namun, mata Bahman yang terlatih kemudian melihat sesuatu. Mas Wali, Mas Is, ndak mriki. Pripun, Mbah? Napa, Mas? Niki lho Mas Ali, Mas Is. Nemokake watu relung bilik dalam. Nggih. Apike diadu kalih dorpel pintu penghubung. Mungkin nek gelem jumlahe mboten mung 20 relung. Oke, urung mantap. Sabar, Pak. Dukun, Be. Tarik. Di bangki sana. Yo. Siru lu. Sikile, siru lu. Mas Wali, Mas Is, Pak Amin. Niki apik tenan niki. Dadi relunge mboten mung 20, dadi 17 relung. Tambah loro. Alhamdulillah. Iya. Bos, ini bos. Wah. Syukuran bos, gelas iki lho syukuran tambah loro. Beres, Be, beres. Koncone piro? Kawalas. Ya oke, beres. Besok Padang ya, Padang. Peristiwa semacam ini adalah kejadian tipikal yang sering dialami Bahman dan para pencari batu candi lainnya. Sebuah batu candi yang ditemukan dapat merubah kesimpulan tentang wujud asli sebuah candi. Itulah alasan kenapa pencarian batu candi menjadi proses yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Memadukan ilmu dan pengalaman, juga kegigihan dan kadang magis. Bahman adalah salah satu pencari batu terbaik yang ada di BPCB Jawa Tengah. Ia sudah berpengalaman puluhan tahun dalam pemugaran candi. Iya, gambar Candi Bubrah tuh Mbak niki, Mbak. Iya, Ndu, iki gambar Candi Bubrah. Kemampuan Bahman tidak terbatas pada pemugaran candi saja. Bangunan peninggalan
Mbah Man juga pernah terlibat dalam pemugaran masjid dan makam tokoh-tokoh penyebaran Islam di Jawa. Keahliannya juga membuatnya kadang dikirim bertugas di luar BPJB Jawa Tengah. Mbah Man pernah mengerjakan situs peninggalan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Secara garis besar, tugas Mbah Man adalah memimpin timnya untuk mencari balok-balok batu yang tersebar di lingkungan suatu candi. Kemudian secara sistematis dan bertahap, menyusun batu-batu itu agar candi kembali menjadi utuh. Yang pertama dilakukan adalah mengelompokkan batu-batu candi yang diyakini berasal dari bagian yang sama dari sebuah candi. Kemudian, Mbah Man dan timnya membuat susunan-susunan percobaan. Dalam sebuah susunan percobaan, batu-batu yang sudah dikenali sebagai bagian kaki candi akan saling dipertemukan, sehingga membentuk bagian kaki yang utuh. Begitu juga blok-blok penyusun candi dari bagian tubuh, atap, dan puncak. Batu-batu itu akan dipertemukan dengan batu-batu lain yang sudah dikenali sebagai bagian yang sama. Setelah susunan percobaan itu dipastikan benar, maka proses final dari pemugaran akan dimulai. Susunan-susunan percobaan akan disatukan dan disusun menjadi candi yang utuh di tempatnya semula. Kegiatan Mbah Man dan timnya mudah diucapkan, namun melakukannya adalah hal yang lain lagi. Bisa dianalogikan bahwa Mbah Man dan rekan-rekannya bermain puzzle raksasa dengan biji-biji puzzle yang berat dan banyak. Tantangan akan bertambah saat batu-batu bagian yang penting tidak ditemukan. Ada banyak hal yang bisa membuat batu-batu candi berada jauh dari tempatnya semula. Mulai dari terseret arus air maupun lahar dingin akibat bencana di masa lalu. Diambil untuk dekorasi rumah oleh noni-noni di zaman kolonial, sampai dicuri atau dipakai sebagai bahan bangunan di masa modern dan dipakai oleh masyarakat setempat untuk berbagai hal. Pemasangan batu pengganti atau batu baru yang dipahat mendekati bentuk batu yang hilang hanyalah alternatif terakhir setelah segala daya upaya pencarian batu tidak berhasil. Bila mana kita mendapatkan batu dari kelompok tim pencari batu, kalau nembaknya watu, Mas, itu senang sekali, rasanya bahagia sekali. Sepertinya seneng kayak orang yang tanding, tak ngetoki watu nih rasanya ini terus rasanya seneng gembira pokoknya, menambah semangat bila mendapatkan batu. Tapi kalau sering sehari 2 hari nggak menemukan batu, ya kita ngalamun sambil ngerokok mungkin, sambil mikir yang mana waktu niki nanti ora temu bentuk kaya ngopo. Jadi mikir kayak ngelangkut sekali, memang harus sampai di rumah pun sering mikir kayak watu, ora ketemu ki nanti bentuk kaya ngopo. Nah, itu. Kita tahu bahwa
Peranan penting sebagai pencari adalah ujung tombak dari kegiatan pemugaran atau anatilusis itu sendiri. Maka kantor purbakala itu sejak zaman Belanda sudah memerlukan tenaga-tenaga ini untuk kegiatan pemugarannya. Orang-orang Belanda itu hanya sebagai pengawas, kita arkeolog itu sebagai pengawas, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian mereka pencari itu yang akan mencarikan batu-batu di antara reruntuhan ribuan batu-batu itu, kemudian menjodohkannya, dan kemudian setelah kita lihat ini benar, maka itu akan kita lanjutkan. Mereka tahu persis bahwa ini batu Candi Perwara mana, ini Candi Perwara 2, Candi Perwara 3, dia akan paham karena kesehariannya memang pekerjaan ini. Bahman bisa mencari dan menyusun batu-batu candi ke tempatnya semula karena mengenal ragam pola candi hingga bagian-bagian terkecilnya. Sekali meletakkan pandang ke sebuah batu candi yang tergeletak, ia dapat dengan secepat kilat menentukan posisi batu tersebut pada candi asalnya. Candi dibangun oleh para pembuatnya tanpa perekat atau semen. Bahman tahu benar bahwa candi didirikan dengan teknik saling mengunci dan menopang. Cekungan, lubang, dan guratan pada sebuah batu candi dibuat khusus untuk menjadi tumpuan batu-batu lain yang menempel padanya sehingga dapat saling mengunci dan mendukung. Pennya kan terlalu lurus sekali ini. Kalau yang mau dijodoh ini lurus sekali. Kenceng banget nih mengiringi, ora bakal natnya rapat sekali. Hal ini memberi konsekuensi bahwa hampir tiap batu candi itu unik. Balok-balok batu yang dahulunya tidak menyatu tidak akan bisa dipaksa menyatu. Sedangkan bagian yang memang dibuat untuk menyatu, saat digandeng secara tepat akan saling mengunci dengan sangat ketat dan hampir tidak tergerakkan. Hal ini juga berarti bahwa Bahman tidak perlu khawatir bahwa ia memasangkan batu yang salah jika batu-batu yang ia uji terbukti dapat saling mengunci. Nah, tapi kalau sudah diaduk, nanti supaya alurnya juga cepat. Ini harus lurus, lengkung seperti godong suruh. Nah, ketiknya, pennya juga pas. Kalau pas itu tidak goyang, jadi sudah kenceng sekali. Mbah dulu membahnya memang rapat sekali. Bahman adalah praktisi kejawen. Sejak SMP dia sudah berkutat di kancah oleh spiritual. Di tangannya ilmu percandian yang berakar pada arkeologi yang rasional berjalan sejajar dengan laku spiritual orang Jawa. Bahman percaya bisikan-bisikan gaib dapat memberinya jalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencari batu. Di malam-malam tertentu ia melakukan topo kungkum,
dan di waktu lain ia bermalam di candi untuk mencari petunjuk. Bahman tidak memiliki pendidikan tinggi dalam bidang arkeologi. Pendidikan tertinggi yang pernah ia kenyam adalah sekolah pendidikan guru. SPG kelas 1 naik ke kelas 2, namun saya tidak bisa meneruskan karena tidak bisa membayar uang gedung. Kemudian tertarik dengan teman-teman SD SMP saya itu keluar masuk candi kok tidak membayar, nonton bule, nonton wong orang bayar yang candi. Apa sebabnya? Saya tertarik sekali. Kemudian saya tanya-tanya teman-teman tetangga saya sebarengan SD SMP saya, gimana kok mau mlebu candi orang bayar? Nah, kok lamaran. Ono daftaran takon ayo wong jero wae. Akhirnya saya mendaftarkan di Purbakala. Alhamdulillah tanggal 10 Juli tahun 80 saya diterima. Kemudian saya ditugaskan di Candi Sewu. Berjumpa dengan tetangga juga yang sepuh-sepuh seperti Bapak Atmodino. Selaku pencari batu tiap hari kesana kemari hubungi candi, demoki watu, ngamati ornamen, ngamati tubuh candi. Saya merasa tertarik sendiri. Kemudian saya matur, Mbah, kok saya diajari. Atmodino sendiri adalah salah satu tokoh yang pernah terlibat dalam proyek raksasa pemugaran Candi Borobudur. Ia menguasai seluk-beluk candi dan ilmu pemugaran candi berkat belajar dari para pencari batu dinas Purbakala seniornya. Mereka yang mengajari Atmodino ini dahulunya dilatih oleh orang-orang Belanda yang mengerjakan pemugaran-pemugaran candi pada masa penjajahan. Tiap hari saya dituntun, tiap hari saya diberitahu tentang percandian, diantaranya supaya menghafalkan diantaranya dari kaki candi, kemudian tubuhnya candi, kemudian bagian atap, bagian kemuncak, dan sampai stupanya. Kemudian sering Mbah Atmodino memberi tanda dengan daun-daun yang sekitar penemuan batu, dikasih tanda daun, dipindai waktu supaya tidak kabur. Kemudian memanggil saya, coba kayak jepung waktu tak pindai gotong kain. Akhirnya saya semakin tertarik, semakin supaya bisa bagaimana. Nah itu lama-kelamaan Mbak Atmodino juga memberi tahu kepada saya ingin nih supaya cerdas pikiran nih, supaya diridhoi karo sing gawe urip. Kowe tahu kumkum nang kali ora? Pernah Mbah. Akhirnya Mbak Atmodino sok malam jemah kliwon atau selasa kliwon nek kowe ra ning acara omah kumkum ning omah yo. Nggih, sendika Mbah. Kemudian dicana lagi sok turun candi wanira wantun. Habis jari cungkum di muka, kemudian saya sering tiba di Candi Sewu, sering Candi Luhung, Candi Bubrah, karena yang suatu candi yang mendekati Kariupa. Setiap saat ada waktu, meskipun tidak dengan Mbah Atmodino, saya tetap melanjutkan ritual-ritual seperti itu, yang mana
seperti ajaran Warnodina, wong sing betah ngelih betah melek iki ncerdaske pikiran. Akhirnya lama-kelamaan rasanya saya diculke seperti itu, bisa mencari sendiri. Kebetulan saya sehabis kungkum dari ngopak tidur di Candi Sewu, utangnya di Penampil sebelah selatan. Saya pada waktu malam dijumpai seorang perempuan yang sudah tua sekali, rambutnya putih, pakai tekan kayu, bajunya kejawen, jarik sama kebaya. Saya dituntun arah ke selatan. Arah ke selatan sampai di Dwarapala atau Banggung sebelah selatan. Beliau hilang lap seperti itu. Kemudian pagi harinya saya bertemu Mbah Warnodina, saya tanyakan, Mbah, tadi malam saya tidur di situ kok mendapat dijumpai orang perempuan. Ini saya dituntun arah ke sana. Itu punya firasat apa, Mbah? Seperti itu. Saya tanya, dia menjawab, oh ya mudah-mudahan wae, muga-muga le ora ana apa-apa, selamat lu menyang candi, gangsar lancar, ora ana apa-apa. Ya alhamdulillah, memang beban saya yang banyak seperti saya utarakan tadi, harus induknya, harus apitnya, duduk Dwarapala, ada perwaranya. Kebanyakan yang sebelah selatan memang banyak ditemukan batu-batu candi. Bagi banyak orang, rumah adalah tempat untuk mendinginkan otak dari panasnya pekerjaan. Bahman tidak menganut hal itu. Ia sering terlihat duduk di teras dengan dahi berkerut dan memusatkan pikiran pada permainan puzzle raksasa yang telah 30 tahun lebih ia lakukan. Konsekuensinya, lagi dan lagi ia harus menjelaskan jalan hidupnya tersebut kepada istrinya. Gawang nang gawang kok dipikir nang apa? Ora apa-apa. Gawang ora abot kok. Bagi Mbah Man, itu tidak mengapa. Sebagai seorang yang biasa mencari sebuah batu di antara ribuan batu lainnya, tentu saja Mbah Man adalah laki-laki yang sabar. Pada pertengahan 2016, Mbah Man mendekati masa pensiun. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana proyek-proyek pemugaran bangunan kuno akan berlanjut tanpa adanya Mbah Man. Dari kantor juga menuntut sampai Mbah Man harus betul-betul bisa untuk mendidik, mengajari generasi penerus Mbah Man. Sudah coba ini pasang pennya Mas Karno ini. Mbah Man pun mengajar. Kemampuannya sebagai pencari batu candi sebisa mungkin ia sampaikan ke rekan-rekan timnya yang lebih muda. Namun usaha itu tidak berjalan mulus. Satu persatu anggota timnya menyerah. Minat mereka patah. Yang bertahan belum menunjukkan level yang cukup tinggi untuk menjadi ujung tombak pencarian batu candi. Karena pencari itu memang berat sekali, harus bisa menguasai dari kaki candi sampai pusatnya. Menguasai beberapa ratus jenis batu, menguasai beberapa ratus lapis batu, kudu hafal. Terus dhuwur iki, atasnya ini bentuknya roset, dhuwur iki. Nah,
Bentuknya rasa seperti ini. Relung kumpulkan, bentuk pilaster kumpulkan. Ya, Mbah Man adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa ya. Jadi pengabdian penuh tanpa memperhatikan bagaimana ini nasibnya beliau sendiri, kemudian keluarganya itu bisa beliau kesampaikan sementara untuk bisa fokus pada pekerjaannya itu, sehingga pekerjaan beliau ini bisa sesuai dengan waktunya dan tanpa pamrih. Siang itu, di bawah terik surya, seorang laki-laki menjelajah hamparan batu. Matanya yang tajam menyapu fragmen-fragmen candi yang terpencar. Dengan hati ikhlas dan semangat kuat, ia menyentuh batu-batu itu, seolah berkomunikasi dengan para pemahat yang pernah mengukirnya di masa lalu. Masih di hari yang sama, ia mengangkat, menggeser, dan menyatukan bebatuan agar mampu menjulang lagi seperti di masa kejayaannya. Tidak banyak rekannya yang seperti dia. Mungkin mereka tidak terpanggil, mungkin mereka tidak terpilih. Kedua telapak tangan laki-laki ini sudah mengeras. Sidik jarinya bahkan juga memudar karena digerinda tanpa ampun oleh ribuan batu yang pernah ia satukan. Tapi tangan-tangannya itu adalah tangan-tangan yang terpilih.